Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua baik dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kalau ada yang sakit, saya berdoa, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan kalau ada yang dalam pergumulan, saya berdoa, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar. Saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ya mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita fokus kepada firman Tuhan supaya kita boleh semakin mengerti rencananya di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama ya kita tundukkan kepala. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menyertai, melindungi kami, memelihara setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang akan membawa pencerahan untuk setiap kami. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di masa-masa sukar. Lebih kurang 2 tahun kita hidup bersama COVID-19 yang terus bermutasi dari varian Alpha, Beta, Delta, dan sekarang hadir varian baru yaitu Omicron. Nah, dari ya kita beribadah secara tatap muka ke online, dari online ke tatap muka, dan sekarang kembali kita beribadah secara online. Sekali lagi, hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa sukar. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dan selalu pegang janji Tuhan. Amin. Nah, di Yeremia 29 ayat 11, ayat ini sudah sering kita dengar. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, rancangan Tuhan atas setiap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Saya percaya rancangan Tuhan bukan kesukaran. Saya percaya di tengah-tengah kesukaran yang terjadi saat ini, di depan sana ada sesuatu yang baik yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya janjinya iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin, pasti akan digenapi. Saudaraku, di tengah-tengah masa sukar ini, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Ya, orang yang tangguh adalah orang yang dapat menerobos setiap kesukaran di dalam kehidupan ini, dan terus menerobos sampai pada akhirnya kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ya, menjadi orang Kristen yang tangguh. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang tangguh. Menjadi pribadi yang tangguh bukan berarti ya kita tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik.
Bukan pula ya mereka tidak pernah mengalami ya putus asa, ya mengalami ya kesusahan, ya bukan berarti ya kita terhindar dari masalah dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Tangguh artinya ya ketika masalah, persoalan dan kesulitan melanda hidup kita, kita sanggup mengatasinya. Dan ketika ada masalah, persoalan kembali datang menerjang kita, kita juga sanggup dan mampu menghadapinya. Sekalipun berulang-ulang ya masalah, persoalan dan kesulitan datang di dalam kehidupan kita, kita dapat dan cakap menanggung, menghadapi dan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang tangguh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang tangguh. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Amin. Ulangan 3 ayat 28. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang kau lihat itu. Saudaraku, Ulangan 3 ayat 28 ini adalah firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Joshua sebagai generasi yang akan masuk dalam rencana Tuhan, yaitu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu madunya. Dan kalau kita perhatikan di Ulangan 31 ayat 6, Musa menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Saya akan bacakan Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan Musa kepada Yosua dan kepada orang-orang ya Israel yang begitu powerful, yang membuat mereka menjadi semangat, yang membuat mereka menjadi kuat, menjadi orang yang tangguh, sehingga mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang tangguh. Bagaimana ya kita dapat menjadi orang Kristen yang tangguh. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri orang Kristen yang tangguh, kalau kita perhatikan Ulangan 31 ayat 6a tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Artinya ya kita harus memiliki tekad. Kita harus memiliki tekad. Apa itu tekad? Tekad itu adalah kemauan yang kuat. Yakin kita akan mencapai tujuan. Tekad bukanlah nekat. Saya percaya Yosua dan bangsa Israel, mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Mereka dapat masuk ke tanah Kanaan karena mereka memiliki tekad yang kuat. Mereka memiliki kemauan yang kuat. Mereka yakin bahwa mereka akan sampai ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan. Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tentu ya mereka banyak menghadapi masalah, ya mereka menghadapi musuh, menghadapi kesulitan. Saya yakin karena tekad mereka tidak gampang menyerah. Karena tekad mereka sabar menghadapi segala sesuatu, dan mereka selalu fokus kepada tujuan, yaitu tanah perjanjian. Saudaraku, ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah ditanamkan di hati setiap kita. Melalui apa?
melalui firman Tuhan yang kita dengar. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Tentunya setiap kita berharap janji itu digenapi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada persoalan dan kesukaran yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita fokus kepada kesukaran yang terjadi hari-hari ini, maka masalah, persoalan, kesulitan, dan kesukaran itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang rapuh. Tetapi sebaliknya, jika kita fokus kepada janji Tuhan, maka akan membuat setiap kita memiliki tekad yang kuat untuk mengalami janjinya. Amin. Saya mau mendorong setiap kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Miliki tekad, miliki kemauan yang kuat. Yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Sabar dan jangan gampang menyerah. Saya percaya melalui tekad yang kita miliki, melalui kemauan yang kuat yang kita miliki, apa yang kita harapkan akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, ciri-ciri orang Kristen yang tangguh. Kalau kita perhatikan, Ulangan 31 ayat 6b berkata demikian, jangan takut dan jangan gemetar. Jangan apa? Jangan takut dan jangan gemetar. Kalau kita perhatikan situasi hari-hari ini, di tengah-tengah masa yang sukar, banyak orang mengalami ketakutan. Ya, banyak orang mengalami ketakutan. Takut apa, saudara? Takut tidak mampu membiayai anak-anaknya. Ya, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, takut mengalami kegagalan. Ya, takut menghadapi hari-hari yang akan datang dan sebagainya. Ya, ada banyak orang hidup di dalam ketakutan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketakutan adalah musuh setiap kita. Ketakutan membuat kita menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang tangguh. Di tengah-tengah masa sukar ini, firman Tuhan dengan tegas berkata, janganlah takut dan gemetar. Jangan takut, jangan gentar. Mengapa kita tidak boleh takut? Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Ia akan berjalan menyertai kita. Jika Allah yang Maha Kuasa itu berjalan menyertai setiap kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus takut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara, jangan takut, jangan gentar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Mari kita lihat bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua dan bangsa Israel, mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya dan saya terlalu yakin karena mereka tidak takut. Mereka memiliki keberanian untuk melangkah karena mereka percaya ada Tuhan menyertai setiap langkah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudaraku, di segala keadaan, bahkan di dalam situasi terburuk sekalipun,
yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu berserta kita, dan penyertaannya sungguh sempurna atas setiap kita. Amin. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, jangan takut dan jangan gentar. Yang ketiga, ya, ciri-ciri orang Kristen yang tangguh. Yang ketiga, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada apa? Berpegang pada janji Tuhan. Yosua 21 ayat 45 berkata demikian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Luar biasa. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, saya percaya janji itu juga untuk setiap kita. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya pasti akan digenapi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan. Andalkan Tuhan agar kita dapat menikmati janji Tuhan. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Saya mau kasih tahu, manusia itu terbatas kemampuannya. Andalkan Tuhan, berpegang pada janjinya. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Percaya dan bertindak, ya, beriman kepada Tuhan. Ya, percaya dan beriman kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Taat saja, berjalan saja sesuai dengan perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu tepat akan janjinya. Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Saudara, ada sebuah lagu syairnya demikian. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kutipan lagu ini bukan sekedar kata-kata yang dinyanyikan. Karena janji Tuhan adalah kepastian. Karena janji Tuhan adalah jaminan bagi setiap kita orang percaya. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Jadilah pribadi yang tangguh, yang sulit untuk dikalahkan. Karena kekuatan kita adalah dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena kekuatan kita adalah dari Tuhan. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang tangguh. Ciri-ciri orang Kristen yang tangguh yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus mempunyai tekad. Kita harus mempunyai kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan gentar. Dan ketiga, berpegang pada janji Tuhan. Saya percaya kalau tiga hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Melalui perjamuan kudus, kembali kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar, di mana Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita introspeksi hidup kita. Apakah hari-hari yang kita lalui
kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin melalui perkataan, melalui tindakan kita berdosa di hadapan Tuhan. Saat ini, mari kita ambil waktu untuk minta ampun kepada Tuhan, supaya setiap kita dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Mari ambil waktu, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, Jesus. Haleluya. Layakkan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau sudah melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus bersama Engkau. Kami percaya melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darah-Mu, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan Engkau angkat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Nya, mengucap syukur atas pengorbanan-Nya, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Jesus. Kasih-Mu menyelamatkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih kepada Engkau Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan, terlebih di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menebarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat pewahyuan daripada Engkau atas hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kembali kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan ke setiap umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan mereka kekuatan Tuhan di dalam permasalahan mereka Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan di online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkaulah kepala atas gereja Tuhan menyediakan. Engkaulah pemimpin atas gereja ini. Engkau ambil semuanya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan Engkau percayakan Tuhan bagi hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau melihat seluruh kelemahan kekurangan hamba-Mu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Bapa memperlengkapi Yosua Tuhan, sehingga Yosua Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja TMN Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Yosua, berkati Kiki Tuhan menjadi istri penopang bagi Yosua Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya di gereja Tuhan menyediakan ini Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau terus persatukan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapa. Jadikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesuslah Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berdoa terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, karena kami percaya tidak ada Allah lain yang sanggup memulihkan bangsa ini selain daripada nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati BPD, BPH Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau pakai seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di tempat itu Bapa, sehingga Tuhan lewat hamba-hamba ini Bapa, Banten boleh dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami semua. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau terus membentuk setiap kami sesuai rancangan-Mu. Kembali hari ini Engkau membentuk setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Engkau, supaya setiap kami dapat menghadapi segala masalah, persoalan, kesukaran yang sedang terjadi saat ini, dan pada akhirnya kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, dan yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati oleh Engkau. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya amat manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Demikianlah ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.